Alhasil gara-gara channel YouTube itu saya dikasih tugas tambahan untuk ngajarin kalian kewirausahaan. Ini materi baru ini, angkatan kalian aja yang baru dapat. Padahal subscribernya cuma 10.000, nggak terlalu banyak kan, baru mulai bulan Mei nih beli bikin channel YouTube tuh. Gitu. Banyak sih, kayaknya adik-adik kelas lebih banyak ya, yang selebgram beli, lihat followernya lebih dari 10.000, satu aja pesan beli, tolong endorse. Bercanda. Oke, bercanda ya. Kita rekaman dulu. Dadah dulu. Halo, selamat datang di channel YouTube-nya Bli. Ini adalah adik-adik didik kita di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kita rekam aja ya, biar nggak rugi juga. Saya belum buat konten untuk minggu ini juga. Adik-adik yang punya tabungan 1 juta di rekening pribadi nih, angkat tangan dulu, raise hand di Webex. Oke, raise hand dulu yang punya tabungan 1 juta atas nama pribadi, bukan minta sama orang tua ya. Tetap raise hand yang punya tabungan 10 juta. Naik dulu 10 juta dulu. Banyak peserta gugur. Lanjut ya. Yang punya tabungan 100 juta. Ayo. Aduh. Ya tenang aja, belikan bukan orang pajak. Saya di sini tidak untuk melihat harta kekayaan kalian. Kenapa Bli tanya seperti ini? Jadi ada baiknya Bli mengajari adik-adik cara untuk mengatur keuangan. Kenapa Bli harus ngajarin kalian keuangan dulu gitu? Karena Bli kenal dan Bli tahu ada beberapa orang yang punya gaji 100 juta sebulan ya, tapi nggak bisa nabung, nggak punya investasi gitu loh. Sedangkan ada orang yang punya gaji 5 juta sebulan, dia bisa nabung 50% lebih dari penghasilannya. Jadi kalau Bli ajari kalian bisnis, entrepreneurship, tapi nggak ajarin kalian investasi, 90% dari kalian bakal gagal gitu loh. Bakal gagal dalam membangun wealth, membangun kekayaan gitu. Malah kalau Bli boleh jujur ya, cukup dengan Bli ajari kalian berinvestasi, 90% dari kalian akan berhasil membangun wealth, membangun kekayaan tanpa perlu memulai bisnis apapun. Ya, siapa di sini yang hype bis? Ngaku aja yuk. Kayak gaya hidupnya konsumtif. Kalau iPhone mesti yang terbaru, tempat tongkrongan mesti yang bagus. Ayo siapa? Raise hand dulu. Enggak bercanda. Jadi bagus, lanjutkan ya. Kalau kalian nggak konsumtif, kita yang bisnis nggak tahu mau makan dari mana. Either you wanna be the game or you wanna be a player gitu. Jadi ayo kita pelajari sama-sama. Beli udah siapin beberapa slide ya. Kita akan membahas bagaimana menjadi kaya dan how to stay rich gitu loh. Jadi level-level investasi itu Beli bagi sebenarnya jadi 4. Tapi ada level yang paling fundamental, paling basic adalah level 0. Level 0 adalah bebas dari hutang. Maksudnya hutang-hutang konsumtif ya, bukan hutang-hutang yang produktif. Kalau hutang-hutang produktif untuk bisnis masih diperbolehkan. Oke lah, nggak masalah. Di sini semoga nggak ada yang punya hutang-hutang dari pinjol gitu. Kalau misalnya hutang di kartu kredit juga itu sebaiknya dilunasi dulu. Karena kan bunga dari hutang itu bisa 11-13% per tahun. Sedangkan kalau kita mau berinvestasi kan returnnya itu mungkin kayak reksadana obligasi ya, mungkin returnnya cuma 8% sih yang aman itu. Ada sih yang 14% tapi kan drawdownnya juga jelek itu loh. Jadi walaupun kita punya investasi tapi masih punya hutang, jatuhnya itu minus setiap tahun itu loh itu. Jadi kalau yang masih punya hutang, investasi terbaik di langkah awal adalah melunasinya. Sebenarnya level 1 itu adalah dana darurat, emergency fund. Secara teori dana darurat itu sebenarnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau mau lebih konservatif ya, bisa 6-12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa harus ada dana darurat Bli? Karena dana darurat itu adalah uang yang kita butuhkan nih untuk pengeluaran sehari-hari, di mana nominal minimal itu yang kita perlukan untuk berfungsi sebagai manusia normal gitu. Kalau nggak ada itu ya makan aja nggak bisa gitu, gimana mau berfungsi. Apa jadinya kalau kita nggak punya level 1 Bli gitu? Ya kalau masih bisa minta sama orang tua oke lah. Tapi adik-adik kan makin lama makin dewasa, jadi punya peran dan punya fungsi sosial. Suatu hari nanti Anda kan mau nggak mau juga akan mandiri kan gitu. Baik Anda mandiri, berkeluarga gitu. Kalau tidak punya di level 1, misal sampai terjadi sesuatu dan lain hal Anda perlu uang, Anda akan terjebak kembali di level 0 gitu loh. Ngutang, jadi ngutang sama tetangga, pinjol, kartu kredit, di mana notabene itu bunganya besar sekali gitu.
Kemungkinan kedua sih kalian akan mengorbankan investasi di level 2 untuk menutup kekurangan di level 1. Makanya level 1 itu harus kuat, pondasinya harus kuat. Dana darurat itu sebaiknya disimpan di mana beli? Sebaiknya kita simpan di tempat yang memberikan bunga, namun tidak di lock. Maksudnya di lock tuh gimana gitu. Jadi kan ada beberapa deposito yang misalnya contoh instrumen investasi di level 1 deposito ya. Biasanya di lock tuh, di lock sampai 1 bulan, 3 bulan gitu. Ya sampai ada yang di lock tahunan ya. Deposito itu kan bunganya 2,5 sampai 4% sih sekarang. Kenapa kalau di lock itu bahaya? Karena apa? Karena kan ini dana darurat itu kita nggak bisa nunggu sampai 24 jam. Banyak sih jenis-jenis yang nggak di lock gitu. Tapi kenapa kita harus nyimpan di instrumen beli? Kenapa nggak nyimpan di bawah kasur aja gitu? Karena kan ada yang namanya inflasi ya. Inflasi di Indonesia tuh 2-8% per tahun. Jadi kalau adik-adik belanja hari ini 100.000, tahun depan tuh ya harus keluar uang 102.000 gitu loh. Kayak dulu beli KFC di tahun 79 kan 10.000 udah makan kenyang gitu. Kalau sekarang misalnya kita mau belanja tuh di KFC kan minimal 50.000 ya baru dapat satu paket yang lengkap gitu loh. Jadi kalau kita simpan di bawah kasur nggak dapat bunga, dimakan sama rayap yang namanya inflasi. Gimana cara ngitung pengeluaran bulanan beli? Jadi untuk hitung pengeluaran bulanan tuh kita harus hitung pengeluaran harian. Beli udah siapin tuh spreadsheetnya, silakan kalian buka aja. Nanti sudah dapat tuh pengeluaran harian, dicatat pengeluaran bulanan, baru kalian bisa rata-rata tuh emergency dana darurat kalian perlu berapa gitu. Selain buat tahu pengeluaran bulanan berapa, itu juga berguna untuk memotong nih, memangkas pengeluaran yang adik-adik nggak perlukan. Nanti kelihatan kok kayak, oh iya ya kok saya kelebihan ngopi di luar gitu. Lebih baik bikin kopi di rumah aja daripada saya ke Starbucks, kan itu kelihatan gitu loh. Nanti kalau udah dana darurat aman, baru kalian bisa pergi ke level 2. Level 2 itu adalah saham dan reksadana. Kenapa saham dan reksadana? Saham dan reksadana ini adalah investasi yang growth-nya paling bagus gitu loh, Dek. Apalagi untuk yang masih muda ya, mengingatkan level 2 ini adalah persiapan untuk kita pensiun di masa depan nanti gitu. Jadi proporsinya nanti diatur, proporsi misalnya 80% di reksadana, 20% di saham. Biasanya ada yang lebih berani sih, dia naruh 60% di reksadana, terus 40% di saham gitu. Kenapa saham harus lebih sedikit beli gitu? Karena saham itu kategori high risk, yang high risk dan high reward ya memang ya, tapi volatilitasnya tinggi, jadi naik turunnya tinggi. Dan memilih perusahaan yang sahamnya bagus itu perlu belajar gitu. Kalau malas belajar gimana beli? Ya kita beli aja reksadana saham. Dan karena kan kalau saham tuh kalau naik pas lagi turun, nggak semua orang tahan untuk ngelihat portofolionya merah ya gitu. Nah jadi dengan proporsi yang bagus kita dapat kombinasi investasi yang relatif aman di reksadana sekaligus nggak ketinggalan potensi growth yang bagus di saham gitu loh. Apa itu reksadana? Reksadana itu adalah kumpulan dana yang dikelola sebagai sebuah modal investasi. Biasanya dikelola dalam bentuk saham, obligasi, baik itu milik swasta ataupun pemerintah itu. Jadi kalau reksadana itu uangnya ditampung sama bank kustodian, biasanya bank-bank besar yang terpercaya, dan nanti dikelola oleh seorang manajer investasi. Jadi uangnya aman, manajer investasinya juga terbuka, dia harus ngelaporin tuh keuntungan kerugiannya, dan dia otomatis kan tidak punya akses langsung ke uangnya, hanya on paper lah uangnya, jadi lebih aman itu loh. Reksadana ini ada banyak ya, ada ratusan kayak jenisnya di Indonesia, tapi dikategorikan jadi ini aja, jadi reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana campuran, ada juga reksadana lainnya, dan terakhir adalah reksadana syariah gitu. Jadi kalau reksadana pasar uang ini yang paling aman ya, karena kan drawdownnya rendah, hampir nggak bisa turun dia gitu loh. Tapi returnnya juga cuma sekisaran 4-6%, cuma di atas deposito lagi sedikit gitu loh. Benar ada reksadana obligasi, ini moderate sih, returnnya 6-8%. Ada reksadana saham yang returnnya 25-40%. Beli sebenarnya di sini bukan agen, saya juga bukan sales, saya nggak disponsori pihak manapun, murni ngajar ya. Makanya bahkan di channel YouTube Beli sendiri nggak pernah merekomendasikan reksadana atau saham apapun ya gitu. Tapi kalau mau fakta umum, ada beberapa yang sering ditawarkan nih. Kalau di bank tuh biasa Sukor Invest sama Sinarmas. Sukor itu ngelola dana hampir 19 triliun ya untuk nasabahnya ya. Terus Sinarmas itu 23 triliunan gitu loh. Kalau saham itu apa Beli? Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Lihat bahasanya ya, bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Makanya nggak salah sih kalau ada orang kayak Pak itu dia ngaku saya adalah pemilik 21 perusahaan di Indonesia gitu. Tahu-tahu cuma beli satu lot aja di setiap perusahaan gitu. Misalnya dia beli BCA satu lembar 30 ribuan ya sekarang. Jadi kalau satu lot itu kan 100 lembar, jadi harganya kan 3 juta. Ya otomatis Anda punya satu lot, Anda adalah pemilik perusahaan BCA
gitu. Kalau saham ini kan growth-nya paling bagus ya, biasanya 25-45% setahun. Memang paling bagus untuk membangun kekayaan, tapi ada yang namanya drawdown. Jadi kemungkinan untuk turun merahnya juga besar gitu. Nggak semua orang, sekali lagi boleh sampaikan, nggak semua orang tahan tuh ngelihat sahamnya merah gitu. Feeling pengennya dijual, pengennya cut loss gitu. Tanpa mereka sadari bahwa saham itu pasti tumbuh dalam 10-20 tahun dengan catatan perusahaan yang dibeli, perusahaan yang berperforma bagus. Ya paling nggak blue chip lah, IDX 30 ataupun LQ45 itu. Dan ya kita lanjut ke investasi di level 3 itu. Investasi level 3 ini sebenarnya untuk orang-orang yang sudah berumur adik-adik ya. Jadi dia mendekati pensiun dan dia butuh keamanan gitu loh. Kalau udah mau pensiun jangan naruh uang di tempat-tempat spekulatif, apalagi seperti saham tuh jangan ya gitu. Taruhlah di level 3, yaitu ada obligasi negara. Ada 3 jenis yang paling sering ya. Ada SBR, ada ORI, ada ST atau sukuk ya. Jadi ORI itu obligasi negara retail. SBR itu surat berharga retail. Kadang-kadang dibilang SBN sih surat berharga negara gitu. ST itu sukuk tabungan, dia itu mirip SBR tapi dia syariah. Obligasi negara tuh gimana beli? Kalau obligasi negara itu adalah investasi yang dijamin oleh negara. Jadi pokok tabungannya itu pasti utuh itu loh. Negara kan minjem uang tuh, daripada dia minjem ke luar negeri, dia lebih baik minjem ke warganya. Makanya dia jual surat berharga retail, surat berharga negara itu. Misalnya kita beli obligasi negara 100 juta ya. Uang kita akan diputar oleh negara paling nggak selama 2 atau 3 tahun. Dan tahun ketiga akan dikembalikan tuh utuh ke kita 100 jutanya itu gitu. Lalu untungnya apa beli gitu? Kita dapat namanya kupon bulanan. Kupon bulanan itu biasanya sudah ada floor. Misalnya floornya itu 7,9% ya gitu. Jadi kalau kita naruh 100 juta dapat 560.000 sebulan. Ya sudah dipotong pajak sih itu. Dan itu rutin dan itu dijamin oleh negara gitu loh. Dan saat kinerja bagus bisa aja sih dapat lebih dari 7,9% gitu loh. Kalau bedanya ORI dan SBR tuh gimana? Kalau SBR itu dia kan di lock 2 sampai 3 tahun. Kalau ORI biasanya dia nggak di lock gitu. Jadi kalau kita perlu uang bisa dijual sewaktu-waktu di pasar sekunder, bisa dijual ke bank sih. Bank tuh selalu siap beli dia kalau ORI gitu. Tapi ya ORI itu bunganya lebih rendah dari SBR biasanya ya gitu ya. Tapi ada juga keuntungannya kalau ORI itu misalnya suku bunga lagi turun ya gitu. ORI itu biasanya naik sih harganya itu. Misalnya kita beli 100 juta bisa laku 102 juta gitu. Kalau suku tabungan ya mirip-mirip dengan SBR ya tapi syariah gitu. Nah adik-adik kan bisa lihat nih gap dari level 2 ke level 3 itu adalah gap umur gitu loh. Bukan gap penghasilan, bukan jumlah tanggungan segala macam, tapi murni gap umur gitu. Misalnya udah level 2 nih, anggaplah kalian beruntung ya. Kalian sudah bisa menghasilkan uang yang cukup untuk investasi level 1 dan level 2 kalian. Kita mau kemana dong beli gitu kan pertanyaannya ya. Bisa aja sih kalian ke level 4 langsung ke properti atau tanah, tapi itu agak rumit dan susah ya, nanti beli jelaskan lagi. Alternatif lainnya kalian bisa ke bisnis, kalian bisa start bisnis gitu. Makanya beli kasih materi kewirausahaan. Ada sih level bonus ya. Ini nggak untuk semua orang dan memang nggak semua orang bisa main di sini gitu loh. Ini namanya cuan sesat. Ini selalu kasih nama aneh-aneh ya. Ini level bonus. Di level cuan sesat ini ada kripto, ada MLM, ada money game, Ponzi, ada yang main binomo nggak sini, binom squee, ada Okta trading dan lain-lain. Ada di sini yang main kripto. Kalau di sini ada yang main kripto misalnya tanpa level 1 dan level 2-nya aman, oke lah. Kalau untung itu nggak masalah ya. Kalau rugi kan berantakan jadinya semuanya itu loh. Apakah beli larang? Oh tentu saja tidak. Kan uang-uang kalian bukan uang saya. Jadi silahkan. Itu kalau saran ya dari beli, amankan dulu di level 1, level 2. Nanti di level bonus ini juga jangan terlalu banyak gitu. Beli cuma bisa mengingatkan kan gitu, kayak jangan pakai uang panas, apalagi uang yang mau dipakai di level 1 di dana darurat, apalagi uang minjem dari pinjol atau kredit itu jangan. Beli jamin hidupnya nggak tenang, tidurnya juga nggak nyenyak nanti ya gitu. Lalu apakah beli bermain di sini? Tentu saja. Dan beli juga bahkan tahu nih beberapa dokter-dokter yang sudah cukup ya, anggaplah sudah aman di level 1 dan level 2-nya terus mau main sama-sama gitu. Terus gimana sih ciri-ciri cuan sesat ini beli gitu? Biar kalian bisa mengenali ya gitu, kalian bisa tahu baru bisa menghindari gitu, atau mungkin bisa lebih waspada lah. Kalau dari izin, lisensi itu bisa sih dijadikan rujukan ya, apakah sudah berizin, sudah berlisensi atau enggak. Tapi buat lebih global sebenarnya ada 3 hal tanda bahaya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah return besar, oke. Yang kedua adalah dalam waktu singkat.
dan tanpa bekerja gitu, tanpa usaha yang besar. Itu jadi kalian harus hati-hati dengan 3 hal itu gitu. Nah, untuk mengetahui return besar itu kalian kan harus tahu return normal. Berapa sih return normal adik-adik gitu. Ya kalau kita lihat deposito kan 4% ya setahun ya. Reksadana 8% setahun. Kalau saham kan 25 sampai 40% setahun ya, masih kategori normal. Kalau cuan sesat 1 bulan itu bisa 15 sampai 30% ya. 1 bulan loh. Bahkan kadang-kadang lebih gitu loh. Jadi setahun bisa sampai 300% gitu loh. Itu kan untuk dari segi return ya. Terus kita lihat dari segi waktu yang terlalu cepat tuh, yang sebenarnya kalau membentuk wealth atau kekayaan itu kan perjalanan panjang ya adik-adik ya. Makanya manusia itu disuruh pensiun di umur 60 tahun karena ada rumus namanya rumus 72. Yang dimaksud dengan rumus 72 itu gimana? Jadi angka 72 dibagi dengan return investasi kita. Misalnya kita taruh di reksadana yang 8%. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Jadi perlu 9 tahun tuh sampai uang kalian berlipat jadi 2 gitu. Makanya standar waktu berlipat ganda uang itu adalah ya cukup panjang tadi ya, sampai 9 tahunan gitu. Terus kalau ada yang janjiin 30% sebulan atau 360% setahun, alias uang kita jadi 3 kali lipat nih dalam setahun gitu. Itu udah tanda bahaya kedua ya, waktunya terlalu singkat. Oke. Untuk terakhir kan ada yang namanya effort tanpa kerja. Oke lah, andai kata kita mau muter uangnya di bisnis, kita nggak investasi ya gitu. Contohnya apa? Misalnya kita beli aqua tanggung kan harganya 1.000, bisa kita jual 2.000, 2.500, 3.000 ya. Kan returnnya itu lebih dari 100% gitu. Tapi kan adik-adik kerja, adik-adik jualan aqua, tuh returnnya kan jelas besar. Ada contoh lain, misalnya jadi day trader ya. Day trader itu kan returnnya bisa 100% per hari itu. Tapi kan day trader butuh effort gitu. Perlu belajar analisa teknikal, belajarin market segala macam, dan nggak semua orang bisa gitu. Jadi kalau ada yang cuan sesat, biasanya kalian nggak perlu ngapa-ngapain, cukup gini-gini aja, duduk tenang dan dapat return besar dalam waktu singkat. Jadi itu 3 tanda bahayanya ya. Kalau beli sarankan jangan ke cuan sesat, kita ke cuan sehat. Makanya beli kasih materi kewirausahaan untuk yang mau start bisnis ya gitu. Jadi sebelum ke materi kewirausahaan, lihat dulu di level 4. Di level 4 tuh ada tanah dan properti gitu. Kalau investasi di tanah dan properti ini gimana ya? Susah salahnya, atau nggak mungkin salah lah gitu. Misalnya ambil contoh di tahun 2000 ya. 1 are di Renon itu harga 30 juta adik-adik. Renon ya. Kalau sekarang harga jadi 800 juta. Dan sebelum pandemi sempat nyentuh harga 1 miliar gitu. Kenapa bisa begitu? Karena rumah atau tanah dan properti adalah kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Semua orang butuh papan atau rumah gitu loh. Tapi kan bumi kan ukurannya segini-segini aja, nggak mungkin bertambah. Tapi kan jumlah penduduk selalu bertambah. Apalagi di pusat kota, semakin lama semakin padat. Beli sarankan sebaiknya kalau bisa investasi di tanah dan properti. Cuma ya entry levelnya susah. Minimal kan modal tuh sampai 500 juta ke atas gitu. Nggak semua bisa start di sini gitu loh. Udah lagi 1 menit nih. Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan lain bisa di DM di Instagram, bisa di WA juga nggak masalah. Nanti kalau beli santai pasti beli jawab. Ya udah deh, kalau gitu kalian istirahat dulu. Selamat mengikuti kelas yang terakhir nanti. Sampai jumpa. Sukses selalu ya, semangat belajarnya. Dadah. Dadah YouTube. Yuk, dadah. Yuk. Gitu. Nggih, aman. Ayo, dadah.